warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek pengelolaan citra digital dengan beranggotakan Arifah Fariza, Muhammad Ridwan Ramadan, dan saya sendiri Nur Aminah. Jadi di sini proyek kami tentang dokumentasi dan analisis program menggunakan algoritma Kenny Edge Detection dan library OpenCV Python. Jadi tugas kami ini tentang membuat suatu implementasi program dengan menggunakan OpenCV untuk mengubah gambar berwarna sehingga gambar tersebut dapat digunakan dalam pengenalan pola dengan menggunakan algoritma Kenny Edge Detection. Jadi algoritma detection ini adalah salah satu teknik analisis gambar yang penting ketika seseorang tertarik untuk mengenali objek dengan garis besarnya dan juga dianggap sebagai langkah penting dalam memulihkan informasi dari gambar tersebut. Selanjutnya, Arifah. Jadi, algoritma Kenny Edge itu secara umum beroperasi sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama penghalusan untuk mengurangi dampak noise terhadap pendeteksian edge. Nah, pada tahap ini menggunakan teknik Gaussian blur karena semua hasil deteksi tepi mudah dipengaruhi oleh noise pada gambar. Jadi penting untuk menyaring noise agar mencegah terbacanya deteksi palsu yang disebabkan oleh noise. Tahap kedua yaitu menghitung potensi gradien citra. Pada langkah ini ada dua informasi yang dibutuhkan, yaitu kekuatan edge dan arah edge-nya. Di sini kita menggunakan dua operator. Yang pertama operator Sobel dan operator Crouch. Operator Sobel untuk mencari template tegak lurus, horizontal, dan vertikal untuk menghitung arah edge. Sedangkan operator Crouch menggunakan template sebanyak 8 template untuk mencari arah yang ditunjukkan oleh edge. Gitu. Selanjutnya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Yang ketiga adalah non-maximal suppression dari gradien citra untuk mengalokasikan edge secara presisi. Jadi, hasil penerapan operator gradien untuk menghitung potensi gradien di tahap sebelumnya tidak memberi informasi secara spesifik tentang lokasi dari edge yang dicari. Nah, non-maximal suppression ini bertujuan untuk mengurangi potensi gradien di suatu pixel dari kandidat edge jika pixel tersebut bukan merupakan maksimal lokal pada arah edge di posisi pixel tersebut di similar arah gradien yang diperlukan. Nah, jadi intinya tuh dari non-maximal suppression ini dia membuang potensi gradien, nah yang nantinya kan akan dikurangi warna dari gambar tersebut supaya kita bisa deteksi nih edge pinggiran gambarnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah high tracing thresholding untuk melakukan klasifikasi akhir. Nah, langkah terakhirnya adalah thresholding atau klasifikasi tiap pixel, apakah termasuk dalam kategori pixel edge atau tidak. Nah, hyper thresholding ini merupakan klasifikasi dengan dua buah nilai high threshold dan low threshold. Ya, nanti pada nantinya pas demo program kami tuh nanti bakal ada dua variabel, yaitu ada high threshold dan low threshold. Nah, suatu pixel itu disahkan sebagai suatu pixel edge jika nilainya lebih besar atau sama dengan high threshold pada umumnya. Atau di sini kaidah tambahannya jika pixel tersebut memiliki intensitas kekuatan edge yang lebih besar dari low threshold dan terhubung dengan pixel yang lainnya lebih besar dari high threshold. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan langsung diimplementasikan programnya oleh saudara Arifah. Kita bakal lihat nih nanti apa yang dimaksud dengan high threshold dan apa yang dimaksud dengan low threshold.
Ya, jadi yang pertama dari penjelasan programnya ya, kita menggunakan gambar ini. Nah, ini gambar awalnya yang kita gunakan untuk mengimplementasikan ke algoritma Kenny Edge-nya. Ini gambar bunga ya awalnya. Lalu berikutnya ini baris kode programnya. Di baris pertama ini kita mengimport library CV, OpenCV. Di sini CV2 ya. Terus mengimport library matplotlib. Ini untuk mengupload gambar. Kemudian di baris selanjutnya kita mendeklarasi variabel namanya variabel im. Lalu variabel im ini, nah variabel im ini menampung gambar bunga yang tadi ditampung di variabel im menggunakan library CV. Kemudian kita mendeklarasikan variabel namanya edge. Di variabel edge ini kita menampung dari fungsi Kenny itu. Di sini nih ada parameternya ada 4. Yang pertama im. Im itu ini gambar yang sebelumnya, yaitu gambar bunga tadi. Lalu 255 ini merupakan 25 ini lower threshold, terus 255 ini upper threshold. Lalu ini L2 gradient ini berarti bahwa jika di setel ke true, L2 norm akan digunakan karena kita setelnya ke false, jadi kita menggunakan L1. Nah, kemudian ini PLT imshow untuk menampilkan gambar hasil dari proses Kenny Edge tadi. Jika di run, maka gambarnya akan seperti ini. Berupa gambar hitam putih dan ada garis-garis tepinya aja yang ditampilkan. Seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan dari Saudara Arifah tentang program Kenny Edge ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan program Kenny Edge. Jadi kelompok kami ini ada 2 versi nih, algoritma Kenny Edge-nya. Yang pertama tuh yang statik, jadi yang kita nginput gambar, nah nanti ketahuan tuh hasil gambarnya akan menjadi seperti apa. Nah, yang kedua nih, kita akan menggunakan kamera untuk langsung menggunakan algoritma Kenny Edge tersebut. Oke, di sini saya akan present. Nah, karena di sini kita akan menggunakan kamera, jadi biar tidak tabrakan kameranya antara kamera di Google Meet dan yang program yang akan dijalankan, maka akan ditutup dulu kameranya. Ini program Kenny Edge versi lainnya. Ya, kita juga tetap masih menggunakan CV2 sebagai library-nya dan NumPy. Nah, ini cap itu capture. Jadi di sini tuh capture itu untuk menampung video capture yang akan dijalankan nantinya. Nah, ini kita tampung lagi nih. Jadi ini looping nih, looping. Jadi ini ketika loopingnya sudah berjalan, nah nanti dia bakal jalankan program yang ini nih. Ini ada variabel red dan frame. Jadi ini untuk membaca frame dari kamera. Nah, ini ada variabel HSV. HSV ini untuk mengkonversi warna dari BGR ke HSV. Jadi ada cv2.cvtcolor. Ini ada parameter frame. Frame ini didapat dari ini buat menangkap frame dari kamera. Terus kita menjalankan fungsi cv2.color_bgr to HSV. Nah, ini yang tadi kita bahas nih, yang threshold. Itu ada lower threshold dan upper threshold. Nah, di sini bentuknya dalam array karena kan kita
menjalankannya itu secara ini ya, secara kamera ya. Jadi bisa menyesuaikan. Ini lower threshold-nya ada 30, 150, dan 50. Upper threshold-nya ada 255, 255, dan 100. Ini kita bikin variable max. Ini in range HSV, lower, sama upper. Nah, terus ini ada variable lagi res. Ini kita akan menjalankan fungsi dari library CV2 yaitu bitwise n. Kita masukin apa namanya? Variable frame sama max sama dengan max. Itu kita di sini kita akan menampilkan dua frame. Yang pertama original image dan yang kedua itu apa namanya hasil dari Kenny Edge. Ini di show. Ini buat rilis dan destroy. Oke, langsung kita coba aja kali ya. Dokumen. Di sini akan tampil nih yang pertama ada original, yang kanan original, yang kiri itu edge. Nah, ini bisa kita apa namanya? Bisa kita lihat secara langsung ya implementasi dari algoritma Kenny Edge. Jadi bisa dilihat di sini nih algoritma Kenny Edge tuh dia membuang gradien warna dan jadi dia bisa mendeteksi hanya pinggirannya saja. Nih, ini pinggirannya saja tuh. Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Kami tutup dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.